Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaib huquqillah ma dhaqatillah farjahallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ibu dosen yang saya hormati, saya Sabta Jumaidi Arya, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan membuat video ujian akhir semester Ulumul Quran pada semester 2 ini dengan berjudul Amsal bil Quran. Sebelumnya saya Sabta Jumaidi Arya memohon maaf ketika ada kesalahan dan kekeliruan nanti. Baik, kita melihat dari slide yang kedua, yaitu sebelum kita menjelaskan daripada Amsal bil Quran itu, boleh kita tahu bagaimana sih latar belakang daripada Amsal bil Quran ini, kenapa gitu ya. Di sini dijelaskan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menyampaikan daripada ajaran secara langsung, namun juga menggunakan berbagai metode penyampaian. Salah satunya adalah amsal. Amsal di sini artinya apa? Perumpamaan atau perbandingan. Nanti kita jelaskan. Amsal bil Quran, Amsal Al-Quran ini berperan penting dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak atau sesuatu yang sulit dipahami. Dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak atau sesuatu yang sulit dipahami dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh akal manusia. Melalui perumpamaan, nilai-nilai moral, akidah, dan hukum dijelaskan dengan bahasa yang menggugah dengan penuh makna. Pemahaman terhadap Amsal sangat penting agar pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dapat dicerna secara utuh dan mendalam. Oleh karena itu, pembahasan tentang Amsal menjadi bagian penting dalam kajian tafsir dan studi Al-Quran. Ya, maka kita melihat latar belakang daripada Amsal ini, maka penting bagi kita sebagai mahasiswa pengkaji daripada ilmu Al-Quran, khususnya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, maka sebelum mempelajari tafsir maka seyogyanya atau sebagusnya sehendaknya mempelajari daripada Ulumul Quran, dan diantaranya ada Amsal bil Quran. Oke, kita lanjut ke definisi di sini. Definisi daripada Amsal Al-Quran. Amsal berasal dari kata masal ataupun mislun, ya, yang berarti perumpamaan. Dalam istilah Amsal Al-Quran adalah ungkapan yang membandingkan sesuatu dengan hal lain dengan bentuk yang padan dan mengandung pelajaran. Nah, di sini artinya udah jelas bahwa Amsal bil Quran itu dijelaskan ada di dalam Al-Quran yang bisa mengandung daripada pelajaran-pelajaran bagi kita sebagai manusia ataupun orang-orang muslim. Ya, di sini perumpamaan di sini di dalam surah Al-Baqarah, ya, di sini tidak ada saya sebutkan tulisan Al-Qur'annya, tapi di sini menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Di sini jelas sekali di sini perumpamaan orang-orang yang munafik. Kenapa di sini menjelaskan orang-orang munafik? Karena ketika kita jadi jauh bisa daripada mengetahui daripada contoh-contoh orang-orang munafik, dan bagi kita menjauhi dari sifat-sifat munafik tersebut. Ya, jadi udah jelas dalam Al-Quran perumpamaan di sini udah jelas ketika ada di dalam Al-Quran itu masal. Ketika kata-kata masal itu, maka itu termasuk daripada masal Amsal bil Quran. Tapi nanti kita jelaskan ada pembagian-pembagian dari Amsal bil Quran itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis amsal. Di sini amsal pun memiliki jenis,
yang udah saya sebutkan tadi di awal, yaitu kan masal. Kata-kata masal, lapas masal itu sebagai jenis di dalam Al-Quran. Yang pertama kan di sini ada amsal musarrohah, ya, musarrohah di sini. Ya, apa itu amsal musarrohah? Yaitu perumpamaan dalam Al-Quran yang disebutkan secara terang dalam ayat, atau kata masal atau artinya terangan dan jelas. Ciri utamanya adalah adanya lapas. Ya, adanya lapas apa? Lapas masal. Contohnya misal masalul fariqaini kal a'ma wal nasammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Yang lain misalkan مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Nah, ketika kita membaca ataupun melihat atau mendapatkan di dalam Al-Quran kata-kata masal, maka itu termasuk daripada jenis amsal. Yang pertama yaitu amsal musarrohah. Makna ini disampaikan secara langsung tanpa perlu penafsiran tersembunyi, ya. Contoh amsal musarrohah, ya. Yang pertama tadi kita contohkan seperti yang saya baca di awal tadi di contohnya. Di sini kita contohkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ya, artinya apa perumpamaan mereka? Orang-orang mereka adalah seperti yang menyalakan api. Maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. La yubsirun, tidak dapat melihat. Penjelasan apa? Di sini penjelasannya apa? Bisa dilihat di slide, ya. Ayat ini menggunakan kata masaluhum. Nah, masaluhum seperti kata saya di awal, masal. Nah, kalau ketika mau masaluhum, mau apa yang lainnya, misalkan maka itu termasuk daripada amsal musarrohah. Yaitu di sana dijelaskan bahwa perumpamaan mereka menunjukkan ini adalah amsal musarrohah karena secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah perumpamaan. Jadi udah jelas. Kalau amsal musarrohah ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi udah jelas kata-katanya seperti yang telah kami contohkan. Saya contohkan tadi. Yang kedua apa? Amsal kaminah. Amsal kaminah adalah perumpamaan yang tersirat dalam Al-Quran tanpa menyebut kata masal. Nah, ini bedanya. Namun mengandung pelajaran moral atau sindiran yang tersembunyi. Nah, ciri-cirinya di sini adalah tidak eksplisit menyebutkan masal, ya. Tidak menyebutkan daripada kata atau lapas masal. Tersirat dalam ungkapan atau kisah gaya bahasa halus seperti sindiran mengandung hikmah atau pelajaran. Contoh surah Al-Baqarah misalkan ayat 68, yang artinya di sini mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Dia berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, di sini menjelaskan bahwa makna perumpamaan ayat ini menyedarkan sikap Bani Israel yang berbelit-belit dan ragu dalam menaati perintah Allah, yang menjadi perumpamaan tentang keraguan dan keras kepala mereka. Nah, di sini meskipun tidak menjelaskan masal secara terang-terangan, namun secara eksplisit menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa keraguan ataupun kata yang berbelit-belit, ya kan, atau ragu orang-orang yang Bani Israel ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa alaihissalam, disuruh daripada melihat sapi betina, itu kan, sapi betina yang tua dan tidak muda, jadi pertengahan. Namun ya namanya Bani Israel tetap kekeh daripada tidak
percaya, agak ragu gitu, berbelit. Nah, di sini contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah tadi 68. Kemudian yang selanjutnya apa? Amsal mursalah. Amsal mursalah di sini adalah amsal mursalah adalah perumpamaan dalam Al-Qur'an yang tidak menyebutkan kata masal secara eksplisit, sama seperti kami tadi, namun mengandung makna perumpamaan yang jelas dan mengandung hikmah atau pelajaran moral. Jadi di sini tidak menggunakan kata masal. Nah, makna perumpamaan tersirat dari konteks gaya bahasa ringkas dan mudah dipahami, menyampaikan pelajaran atau kebenaran umum. Nah, di sini contoh ayat Yusuf 41, gambaran nasib dua penghuni penjara. Nah, di sana udah dijelaskan. Di surah Yusuf itu ada dua pemuda yang berada di dalam penjara, yaitu nasibnya seperti ini. Yang pertama, dia itu disuruh sebagai pelayan daripada raja gitu, disuruh sebagai penyuguh daripada minuman atau lain sebagainya. Nah, nasib yang kedua ini akan lupa ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nasib yang kedua itu akan digantung apa disalib gitu. Mohon maaf, nanti kita lihat lagi ya. Jadi satunya itu sebagai pelayan, yang kedua itu akan dimatikan gitu, atau dia akan meninggal dengan cara dibunuh. Yang kedua contohnya pengakuan istri Al-Aziz tentang kebenaran. Dan di sini jelas. Jadi dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu kan awalnya banyak orang yang mengira bahwa Nabi Yusuf lah yang menggoda daripada istri yang Al-Aziz. Namun kebenarannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah buka pintu hidayah kepada Nabi Siti istrinya Al-Aziz, yaitu istrinya yang Al-Aziz, Siti Zulaikha ya, Zulaikha, bahwa dulu pas ketika itu bukan Nabi Allah Yusuf yang menggoda daripada Siti Zulaikha, melainkan daripada beliau Siti Zulaikha yang menggoda daripada istri Al-Aziz. Makanya di sini diterangkan bahwa pengakuan istri Al-Aziz tentang kebenaran bahwa dialah yang salah sebenarnya, bukan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, di An-Najm juga dijelaskan hanya Allah yang tahu waktu kiamat. Banyak penjelasan tentang waktu kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika itu kan ada di hadis arba'in yang kedua, ditanya kapan hari kiamat. Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian lanjut, perbedaan amsal kaminah dan amsal masalah. Di sini yang pertama, amsal kaminah adalah perumpamaan yang tersirat secara eksplisit, tidak menggunakan kata masal, tetapi mengandung makna perumpamaan dalam bentuk ungkapan atau kisah yang tidak langsung. Perumpamaan ini biasanya tersembunyi dalam konteks hanya dapat dipahami melalui tafsir yang mendalam. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 68, seperti apa yang telah saya jelaskan di penjelasan jenis-jenis daripada amsal tadi. Sedangkan amsal musalah yaitu perumpamaan bebas dan umum, tidak terikat pada bentuk atau kata tertentu, tapi tetap mengandung makna kiasan yang kuat ya. Gaya bahasa ini mengalir secara alami dalam ayat dan dapat digunakan untuk berbagai tema. Contohnya itu kan di dalam Quran surah Yusuf 41 dan 51, serta surah Najm ayat 58, seperti apa yang tadi saya jelaskan. Di sini perbedaan utama terletak pada kejelasan bentuk dan cara penyampaian. Kaminah lebih tersembunyi, sedangkan musalah lebih bebas dan terbuka. Jadi
kalau kaminah perlu ada tafsiran, perlu kita buka daripada tafsirnya. Kemudian ketika melihat amsal musalah itu bisa, tapi sebaiknya bisa kita buka, tapi namun tidak harus gitu ketika melihat daripada contoh daripada amsal musalah, melihat daripada tafsir, karena sebelum ditafsirkan juga bisa kita tangkap sedikit. Maksudnya ketika tidak menafsirkan, namun ketika membaca daripada amsal musalah bisa kita lihat bahwa oh benar itu kiamat itu tidak ada yang Kemudian di sini kenapa amsal bil Quran itu di sini faidah amsal. Yang pertama, mempermudah pemahaman makna abstrak atau sesuatu yang sulit dipahami, mengubah makna yang sulit menjadi jelas dan konkret. Di sini faedahnya menguatkan pengaruh dalam jiwa. Maksudnya apa? Menjadikan pesan lebih mendalam dan menyentuh hati. Nah, yang ketiga, membangunkan semangat atau motivasi. Artinya apa? Mendorong untuk beramal dan menjauhi keburukan. Yang selanjutnya menjelaskan hakikat sesuatu, yaitu apa? Mengungkapkan dan memperjelas hakikat kondisi atau sikap manusia. Yang terakhir apa? Menarik perhatian dan mengajak berpikir. Ya, mendorong manusia untuk merenung dan mengambil hikmah dari perumpamaan yang disampaikan. Ya, lanjut saja ya. Di sini kesimpulannya apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya sampaikan daripada kesimpulan apa yang telah saya jelaskan. Amsal Al-Quran adalah gaya bahasa perumpamaan dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara jelas, menyentuh, dan mudah dipahami. Menurut Syekh Mana Al-Qattan, amsal berfungsi menjelaskan hakikat kebenaran, menanamkan akhlak, serta memberi nasihat dan peringatan. Perumpamaan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mustarahah, eksplisit, kaminah, tersirat, dan musalah bebas atau terbuka. Faedahnya antara lain memudahkan pemahaman, menguatkan pengaruh pesan, dan mengajak manusia untuk berpikir dan berenung. Jadi sampai jumpa di lain waktu insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur daripada dosen kami, kemudian teman-teman yang melihat video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berguna bagi pribadi dan yang lainnya. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.